Halo teman-teman, saya Yohanes Katekis. Memaafkan memang bagi sebagian besar orang bukan hal yang mudah, terutama bagi mereka yang memiliki sifat egoisme dan keakuan yang tinggi, atau mungkin karena besarnya kasus yang disebabkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah pesan dengan harapan supaya kalian yang mendengarkan pesan saya ini dapat memiliki sebuah paradigma baru atau semangat baru untuk memaafkan seseorang. Karena dengan memaafkan, kita akan terbebas dari rasa sakit yang membelenggu hati kita. Nah, saya sangat meyakini bahwa setiap orang pasti pernah merasa tersakiti atau bahkan menyakiti. Banyak sekali terdapat alasan untuk kita saling menyakiti satu sama lain, entah dalam lingkup pergaulan bersama teman-teman, pekerjaan, dalam keluarga, bahkan karena keterbatasan atau kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Ketika hati kita tersakiti, rasanya memang tidak menyenangkan, bagai garam di atas luka. Bahkan pada dosis tertentu, ketika bertemu dengan dia yang pernah menyakiti kita, merupakan hal yang selalu ingin kita hindari. Kita bagaikan membawa beban yang berat dalam hati, yang membuat kita tidak bisa bertingkah wajar sebagaimana umumnya. Nah, perlu disadari bro, belum tentu dia juga merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan. Mungkin dia di tempat lain masih bisa enjoy ketawa-ketawa, hura-hura bersama temannya. Namun di sisi lain kita menangis sendiri di pojokan kamar, menahan rasa sakit, kan tidak fair. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk dapat terlepas dari sikap-sikap atau dari perasaan-perasaan jengkel? Ya, dengan memaafkan. Langkah untuk memaafkan sebagaimana saya praktekkan selama ini dalam diri saya, ada 4 langkah. Yang pertama, kalian harus melihat peristiwa kenapa kamu disakiti. Apakah kamu yakin bahwa dari sebab akibat kamu disakiti 100% dia yang salah, atau jangan-jangan justru kamu sendiri pemicunya? Nah, maka harus dilihat peristiwa demi peristiwa dengan objektif. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa memposisikan diri kalian sebagai orang lain yang menyakiti kalian. Biasanya dengan melakukan hal tersebut akan tumbuh rasa iba dan belas kasihan. Mungkin ketika kita merasakan jadi orang lain dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, nah sehingga memilih untuk membenci dia itu merupakan hal yang keliru, ya, karena kasihan tadi. Kemudian yang ketiga, kalian harus ingat bahwa memaafkan atau bahkan meminta maaf sekalipun bukan berarti kamu yang bersalah. Itu justru menunjukkan betapa dirimu memiliki kedewasaan dan kebesaran hati. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berbuat sebagaimana kita kehendaki. Namun kita bisa merubah diri kita untuk menjadi pribadi yang baik dan berkualitas dengan memaafkan orang yang melukai kita. Kemudian yang keempat, kalian harus bisa bersikap biasa kepada dia yang menyakitimu. Dengan segala ketulusan hatimu, segala niat baikmu untuk bersikap dewasa, bersikap biasa kepada dia, pasti secara berangsur dia pasti akan juga bersikap biasa kepadamu. Kalaupun dia tetap tidak bisa memaafkanmu, kalau dia tidak bisa bersikap biasa kepadamu, pasti dia sendiri yang menyimpan rasa sakit itu dan kamu terbebas.
dari rasa sakit. Nah, itu keempat hal yang biasa saya lakukan. Saya membayangkan betapa berbahagianya orang yang memiliki sifat pemaaf. Hati orang pemaaf bagi saya ini lebih besar daripada samudra yang mampu menampung dan menerima segala sesuatu. Hidupnya pun pasti bahagia. Matanya dapat memandang dunia dengan sejelas-jelasnya, dan hatinya dipenuhi dengan ketentraman. Kemudian mengapa kita harus mengampuni atau memaafkan orang? Nah, kita harus ingat bahwa mengampuni, memaafkan seseorang pertama-tama demi diri kita sendiri. Karena dengan membenci, secara psikologis hati kita seperti membawa beban yang membuat kita tidak bisa enjoy, membuat kita tidak bisa bertingkah seperti biasanya, terutama kepada mereka yang kita benci, yang kita itu ya, yang belum bisa kita maafkan. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa waktu kita di bumi ini sangat terbatas. Kita harus bisa berdamai dengan musuh kita selama masih dalam perjalanan menuju kemah abadi. Sebelum akhirnya nanti nama kita akan tertulis pada batu nisan, di mana seluruh jabatan pangkat kita, idealisme kita, harga diri kita sudah tidak ada artinya lagi. Dan karena dengan mengampuni, kita pun pasti akan diampuni. Kemudian ukuran yang kita pakai untuk memaafkan orang, saya yakin pasti akhirnya juga akan dipakai untuk mengukur, untuk menimbang bagaimana kita akan dimaafkan oleh Tuhan. Nah, pesan saya teman-teman, kita harus menjadi pribadi yang pemaaf. Kita harus menjadi pribadi yang bebas tanpa belenggu dengan memaafkan orang. Saya Yohanes Katekis. Sampai jumpa di video selanjutnya.